Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah. Hadirin dan hadirat jamaah yang Masjid Ar-Rahmatin yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah sama-sama kita bisa bertemu di sini dalam pengajian yang kita adakan setiap malam Selasa dan malam Rabu. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita teruskan kajian kita berkaitan masalah salat Jumat. Minggu yang lalu kita bahas syarat sah Jumat. Jadi Jumat itu dikatakan sah apabila 6 perkara ini terpenuhi. Yang pertama kita bahas adalah, jadi sholat Jumat itu harus apa? Wuqu'uha jamaah. Jadi sholat Jumat itu harus berjamaah. Yang pertama kita bahas. Kemudian yang kedua adalah wuqu'uha bi arba'in mimman tanaqidu bihimul jum'ah. Diadakan yaitu 40 orang. Yang 40 orang ini adalah munaqidul jum'ah. Artinya apa? Artinya mereka yang memang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat itu. Akidnya. Wa minhum, salah satu yang 40 ini adalah apa? Imam. Jadi sisa dari imam berarti berapa? 39. Walau kanu arba'una faqat wa bihim ummiyun wahid aw aktsar qassara fi ta'allum lam tasihu jum'atahum li butlani sholatihi bayan usul. Ini kan kemarin udah ada 40 orang. Cuman di antara 40 orang itu ada yang ummi. Ummi itu apa Pak? Tidak bisa baca Fatihah. Jadi nggak bisa baca Fatihah, atau bisa tapi makharijnya salah, kemudian panjang pendeknya juga salah, pokoknya salah. Jadi di antara 40 itu ada yang apa? Ada yang ummi. Ummiyun wahid aw aktsar. Atau lebih dari itu, qassara fit ta'allum. Yang orang yang ummi ini tadi apa? Kagak mau belajar dia. Malas belajar. 40 orang. Yang 40 di antaranya apa? Imam. Jadi sisanya berapa? 39. Nah, di antara 39 ini ada orang yang enggak bisa baca Fatihah dia. Atau bacaan Fatihahnya kayak bahasa Betawi namanya belepotan. Kan gitu ya. Wahid atau aksar, satu atau lebih.
Qassara fi ta'allum, ini orang yang tadi nih, yang ummi tadi apa? Malas belajar. Lam tasih jum'atahu, maka apa? Tidak sah salat Jumat tersebut gitu. Libut lali salatihi fayanqusu, karena batal. Karena yang tadi itu disebut bukan munafik. Makanya kalau dikatakan ini ada masjid mau mengadakan salat Jumat, udah 40 orang, dilihat dulu yang 40 orangnya gimana. Kalau misalnya jumlahnya 40, cuman yang 5 itu misalnya orang perempuan, sah nggak gitu? Nggak sah. Kenapa? Karena orang perempuan itu tidak wajib salat Jumat. Atau yang 5 bocah, tidak sah juga. Kenapa? Karena dia nggak kewajiban melaksanakan salat Jumat itu bocah. Atau musafir, 35, yang 5 itu musafir. Sah nggak salat Jumatnya? Kalau kita mengacu kembali, maka salat Jumat tidak sah. Karena musafir itu apa? Tidak berkewajiban salat Jumat itu gitu. Jadi kalau bahasanya bukan munaqidul Jumat. Meskipun ada orang yang bodo amat, yang penting ada yang Jumat, mau bocahnya gimana kek, ya terserah itu mah. Tapi dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan itu syaratnya. Makanya bikin masjid itu gampang ya, gampang. Itu gampang. Misalnya di sini nih RT 2 sana mau bikin masjid, gampang kan itu? Gampang. Gampang. Cuma kalau memang betul-betul kita lihat di sini, itu harusnya dilihat dulu. Masjid yang udah ada duluan itu masih menampung atau enggak? Ya Pak, paham kan Pak? Masih nampung atau enggak? Kalau masih nampung, jangan bikin masjid dulu. Atau nih, bikin masjid gampang nyari duitnya begitu. Musola mah katanya lagi ada sholat Jumat, masukannya dikit gitu aja ya, bangun aja masjid. Ada orang yang kayak begitu tuh. Nah kalau kita di sini, memang ya dulu kan baru ada di Cinere itu ada mana ya masjid yang masjid itu masjid dari Cinere itu udah nggak muat. Akhirnya ya kita bikin sholat di sini dulu, masih musola tuh Pak. Kita rubah jadi masjid, kemudian kita melaksanakan sholat Jumat. Yang awalnya dulu sholat Idul Fitri dulu apa Idul Adha, saya ingat. Itu tahun 2008, 2007 atau 2006 itu. Saya belum berangkat haji waktu itu. Nggak tahu waktu ya. Meskipun memang saat itu juga ya ada yang nentang, ada orang sini tapi dia nggak mau sholat di sini. Terus saya bilang ada orang sini yang nggak mau sholat Jumat di sini karena dia merasa di sana tuh masih sholat sana tuh masjid sana masih Jumat, dia nggak sholat di sini. Saya bilang ya terserah dah. Gitu ya. Jadi yang salahnya. Tapi ada juga yang orang mau sholatnya, maunya sholatnya jauhan, enakan dikit, ya terserah. Ini ya, terus sini nih belok atau mau sholat ini terserah. Nah, yang nanya hukumnya gimana kan gitu ya? Itu. Nah, jadi yang 40 itu betul-betul apa? Memang orang-orang yang itu munafidul Jumat. Meskipun tadi memang ini kita mengacu mari Pak. Memang ada juga yang bilang itu tadi bodoh amat yang penting Pak. Ada jumlahnya 40. Ada orang-orang kantor yang males
sholat Jumat di tangga sebelah di kantor dibikin apa? Masjid. Di situ tuh ada di ikon, tahu ikon? Itu di dalam ada masjid. Dulu musola, kemudian entah gimana, artinya apa? Dijadikan masjid. Hah? Bukan. Iya, ikon itu ikon ya. Bukan yang di sini. Di ikon itu ada masjid juga di dalam. Saya nggak tahu. Makanya itu pun harus betul-betul kita perhatikan gitu. Amma idza lam yuqassir al-ummi fi ta'allum fa tasihul jum'ah bihi kama jazama syekhuna fi sahril hubab wal irsyad. Adapun kalau yang umi tadi satu orang atau apa? Lebih, tapi yang umi tadi ini apa? Dia rajin belajar orangnya. Rajin baca Quran, rajin baca atau rajin ngaji itu. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Syarhil Umbab wal Irsyad katakan apa? Salat Jumatnya sah meskipun di situ ada yang umi, cuma yang umi apa? Mau belajar. Maksudnya Pak, ini untungnya kita belajar. Ya, untungnya kita belajar. Sebagian ulama mengatakan meskipun sholat kita salah karena kita masih belajar, dianggapnya kita belajar. Tapi kalau kita nggak belajar, dianggapnya kita udah pinter, tapi salah. Ya ada maaf. Ngaji itu adalah ibadah yang paling enak dari pahala itu. Pak Jarib ya? Ya, iya. Mau ngaji mau tidur, kayak mau apa? Ada pahala beneran, serius. Wahyu misalnya nih, mau ngaji mau HP, gitu ya, tetap dapat pahala. Kalau pengajian. Taba'an lima jazama sayfu fi syahril ar-rawj. Summa qala fi syahril minhan. Cuma dikatakan dalam kitab Syahrul Minhan, la farqa huna baina ayqasir al-umi fi ta'allum wa la ayqasir. Di sini nggak ada bedanya nih. Yang umi tadi dia malas atau tidak malas. Kalau kagak bisa ya pokoknya kagak bisa. Jumat itu enggak sah gitu Pak. Jadi yang masalahnya gitu. Nah. Wal farqu bainahuma ghair qawi. Perbedaan yang tadi tuh masalah umi yang belajar maka kagak belajar itu perbedaannya kagak kuat itu. Walau naqasu fiha batalat. Kalau misalnya kurang ya batal salatnya. Aw fi khutbatin la naqsab ruknun fi'li ala naqsihim li'adami simaihim lah. Misalnya juga begini, Pak. Ini kita ini. 40 orang. Lagi khutbah yang 10 orang tidur. Kenapa, Pak? 10 orang tidur. Bu, capek deh. Itu juga dianggapnya nggak ada itu orang. Karena yang 40 tadi itu wajib dia mendengarkan khutbah, terutama rukun-rukunnya dari awal sampai akhir. Makanya kalau di sini Bang Adul tuh kudu dengerin dong. Bang Adul nggak boleh tidur. Di depan ya. Iya, di Arif nggak boleh tidur tuh kalau lagi apa? Salat Jumat. Karena Haji Arif itu dianggapnya munafik di sini. Ya kan gitu ya? Iya. Terus Mas Karno nggak boleh tidur tuh. Jadi orang-orang yang itu, yang tadi itu dianggapnya yang dia yang apa? Jadi apa? Jadi pokok di masjid ini. Kalau kita mengaji kemari, dia jadi pokok apa? Sah atau tidak sahnya pelaksanaan salat Jumat. Kalau kayak saya gimana? Enggak, saya mah kan pergi-pergi saya. Halo. Ya Pak Idris. Jadi dia yang tanggung jawab tuh. Aduh, Pak Idris. Baik 40 kira-kira di sini siapa tuh?
Dia yang tanah jadi pokok aman. Apa ya? Jadi pokok atau tidak sahnya salat Jumat. Pokoknya 40. Makanya kira-kira 40 kalau di sini itu kalau salatnya nggak boleh terlambat gitu. Ya, nggak boleh terlambat, nggak boleh nggak boleh batal bukan? Udah gitu. Nah, di sini kan mana qasul fi hadalat aw fil khutbah. Lam yusaru min fi'li ala nafsihim ya'ala bisma'illah. Itu saja yang tadi Pak. Yang 10 itu tidur gitu. Kalau lagi tidur itu kira-kira dengar apa gitu. Nah, kagak dengerin ya. Lah kalau kagak dengerin jumlahnya cuma yang 30 tuh yang dengerin. Kira-kira saya nggak salah jumlahnya. Kagak. Karena dianggapnya apa? Nah, yang ada di tidur. Makanya Jumat itu kudu didengerin tuh. Sebetulnya kalau dulu tuh kan nggak pakai speaker tuh. Yang penting katanya tuh yang 40 orang itu denger gitu. Sebentar aja kabarnya. Hah? Sebentar aja kabarnya. Oh, main 5 menit. Oh, gitu ya. Dia ngantuk. Yang wajib dengerin itu yang rukun-rukun tuh. Ya, yang roh salahnya, selawat, dan baca Quran gitu, Pak. Kudu denger itu dia. Yang tadi lam yusamru. Yang baru tadi kamar mandi dia. Kamar mandi pagi. Dengerin nggak kalau di kamar mandi kira-kira? Agak. Itu tadi. Nah untungnya kalau Jumat ke masjid itu memang itu banyak orang-orang pintar yang sholat Jumat di situ. Banyak alim ulamanya. Kita nyadarnya sama dia. Gitu Pak ya. Ini sholat Jumat pas lihat bocah mulu. Ini yang tua pada kemana gitu. Pokoknya yang tua-tua nih kudu ke depan. Ini yang kira-kira anu nih. Jangan di belakang, yang depan Pak. Depan. Wah. Bang Bonong salat depan Bonong ya? Depan ya. Ini mana jam 7. Hah? Jam 7. Asal dibilang kamu orang depan lah, gua kan akid gitu. Kalau ada itu salat itu kagak sah gitu loh. Depan. Ini fa'in ada khariban urfan biasa al-bina ala mamallah. Seandainya itu tadi yang pergi tadi itu di kamarnya cuma sebentar kagak ngapa-ngapa. Tapi kalau misalnya Bang, perginya lama-lama 40, yang 5 itu kamar mandi tadi mana itu dia kagak nongol-nongol. Udah selesai. Nongol-nongol sampai selesai. Jumatnya kayaknya sah. Pas sudah mau selesai tiba-tiba baru nongol. Khatib itu kudu ngulang lagi tuh. Iya, biar apa yang tadi? Yang tadi yang pergi yang 5 orang itu biar apa? Dengerin tuh. Makanya dulu Kiai Arsad tuh wanti-wanti banget itu, wanti-wanti banget. Jangan gitu loh. Itu masalahnya. Belum peraturannya di mana? Ini terus. Hah? Nggak ada panggilan. Aduh. Pindah. Panggilannya kemana jalan? Karena begini, wa ila wajabal isti'nam kanaksihim bainal khutbah wa shalah lintifa'il mu'alat fihima. Karena dianggapnya itu kalau dia pergi tadi enggak mu'alat, dia enggak dengerin. Ya. Semua jangan tidur. Karena kalau masjid banyak duit mana yang salat Jumat yang kira-kira ini bagi duit gitu ya kali ya. Siapa nih kira-kira yang bagi duit? Nulis. Jadi ada sholat Jumat itu siapa nih kira-kira katanya beneran nih bagusan. Itu tiap Jumat itu yang dikasih duit tuh. Itu ya. Hah? Gede melek semua.
Kayak sayembara. Ini sholatnya gini. Kita lirik duit itu banyak. Jadi tapi dia merem coba orang. Pak. Makanya kalau yang di sini banyak banget orang minta apa? Khatib di sini saya kagak mau. Ini orang kalau minta ini udah, saya kagak jauh-jauh Pak. Serius? Ini kira nggak ada banyak itu yang minta khatib di sini, kagak kasih. Karena kita nggak tahu dia itu di mana di rumahnya. Itu Pak ya. Nah, Far'on nih. Man lahu maskanani bi baladain fal'abrah biman kathara fihi iqamah fima fihi ahlu wa malu wa in kana bi wahid ahlu wa bi akhar mal fa bima fihi ahlu. Nah, ini orang yang bininya dua. Bininya dua. Enggak ada yang punya dua. Sini siapa ya? Enggak ada kan? Belum. Begini yang atu di Cinere, yang atu di Bogor. Ya. Misalnya siapa si A, yang si A, atau si B. Si B ini mau menang, punya bini dulu. Yang satu di sini, yang satu di pertanyaan yang wajib yang mau akid Jumatnya dia di Cinere atau di Bogor? Nanti ini tua ini muda. Nah, Ini tua ini muda. Ini pertama. Ini pertama di sini. Misalnya Arif ini dia kan duitnya dua, berarti ya berarti kalau ambil yang anu baik, duitnya dua deh. Yang satu di mana? Di puncak. Yang satu di sini. Tapi ini nggak ada berarti ya. Terus, nah itu kenapa nih? Bayu. Serius ke serius. Dia ada di mana toh? Hah? Ya giliran. Nah, kan kudu kalau giliran misalnya langsung begini. Kalau di sana sini apa di puncak? Ya dia anggap dia menetapnya itu di mana gitu loh. Ini takut baru sehari itu jadi khatib di sana. Berarti kagak boleh. Kalau ngacung mati kan nggak boleh. Belum 3 hari, belum 4 malam nih ini. Loh. Belum nginep dulu. Nah, ini udah bingung kan ya. Kalau Wardio mah kagak dah. Kagak Wardio mah. Barangkali kan nggak tahu. Kelihatannya kagak. Kelihatannya. Nah, gini sekali. Gini. Wasiman nggak ada wasiman. Wasiman. Wasiman nggak ada. Man lahu maskanani bi baladain. Barang siapa yang mempunyai tempat ada di dua negeri. Dua daerah, dua tempat bahasanya gitu ya. Fal ibrah biman kathara fihi iqamat. Maka yang dia mengakid adalah di tempat di mana dia sering ada di situ. Fima fihi ahluhu wa malu. Di situ juga ada apa? Keluarganya lebih banyak dan juga hartanya lebih banyak. Misalnya yang tadi antara Cinere sama Puncak. Bukan tua sama muda ya. Jadi hitungan dia di Puncak sama di sini itu biasanya lamaan di mana? Lama di Puncak atau lama di Cinere? Nah hartanya kira-kira keluarganya banyakan di mana? Banyakan di Cinere atau banyakan di Puncak? Jadi dilihat juga keluarganya, dilihat juga hartanya. Keluarganya banyak di Cinere, tapi di Puncak punya villa dia.
Kalau dihitung-hitung hartanya apa banyakan di sana, kira-kira pilih mana tuh? Hah? Kalau harta puncak. Wa in kana biwahid ahlun wa bil akhar fa bima ahluhu. Nah, kalau misalnya di sini lebih banyak nih keluarganya, anaknya udah banyak gitu ya. Tapi di sana hartanya emang banyak dia di sana. Yang dipilih mana? Keluarganya. Gitu, Pak. Bang Belok puncak di sini. Nah, Pak ini ya filkul. Kalau dua-duanya sama, di sono anaknya 3, di Cinere juga anaknya 3. Di Cinere rumahnya Atu, di sono juga rumahnya Atu. Sama itu. Hitung-hitung sama. Bingung kan dia? Fabil mahal alladhi huwa fi halati iqamatil jum'ah. Nah, yang seperti itu tuh kalau sama, maka dia apa? Ini sama meninggal Pak Haji. Nah, berarti dia puncak sama sini. Pokoknya ketika dia berada di puncak, ya sholat Jumatnya di puncak, kalau pulang kemari. Ketika ada di sini, sholat Jumat, ya sholat Jumatnya di sini, gitu Pak. Jadi fabil mahalil ladzi huwa fi halati iqamatil jum'ah. Wala tan'aqidul jum'ah bi aqalli minal arba'in. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu taala fatan'aqu indahu bi arba'atin walau 'abidan aw musafirin. Nah, ini Pak. Jadi salat Jumat itu enggak sah menurut mazhab Imam Syafi'i bi aqalli minal arba'in apa Pak? Kurang dari 40 orang kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah berapa? Khilafan li Abi Hanifah rahimahullah taala fatanaqidu indahu bi arba'atin. Menurut beliau Jumat itu sah cuma 4 orang. Empat orang. Halo. Berapa orang? 4 orang. Hotel imam itu cuma 3 begini 3. Alhamdulillah. Ngeri nih 3 orang. Itu kata apa? Imam Abu Hanifah. Walau abidan aw musafirin, meskipun dia hamba sahaya ataupun apa? Musafir. Jadi musafir itu 3-3-nya itu. Kalau kita ya kagak begini, kita udah apa? Ini Pak kalau ngikutin Abu Hanifah ini banyak orang ngerasain sholat Jumat ini. Di sini nggak ada yang musola langsung diadain lagi nih. Emang berapa? Ngapa lo ada? Itu kan katanya 4 orang boleh. 4 orang. Bang Belong dia malas ke masjid, di rumahnya sono. Sama di saya itu ada Jumat juga di sono. Ya. Ya kita jangan begitu Pak, ntar timbulnya apa nih? Nah, jadi nggak bagus kayak gitu Pak ya, nggak bagus gitu. Ya ada pertanyaan Pak? Ada ya. Kalau orang di sini itu Jumatnya di tempat lain itu hukumnya gimana? Apa? Kalau orang sini di sini ada masjid buat Jumatan kan? Bapak jangan nyinggung orang Pak. Bukan Kalau itu. Bapak ngomongnya sama siapa? Umpamanya. Ini kan kalau ini kan tugas, kalau ini tugas gitu, tugas jadi konten. Ada inisialnya itu dia tahu ngomongnya sama siapa. Udah besok kita bahas lagi ya. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi alhamdulillah rabbana wa lana ma'allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.